Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sedang hujan agak besar di tempat saya. Mudah-mudahan tidak mengganggu suara ya. Mudah-mudahan berkah hujan yang Allah turunkan. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membicarakan sesuatu yang agak berbeda dengan hari-hari sebelumnya, dengan video-video sebelumnya. Hari ini saya ingin bicara tentang keresahan yang saya alami, keresahan yang saya pikir bukan hanya keresahan saya ya, tapi keresahan bersama. Hari ini menyebar sebuah berita, sebuah informasi, mungkin dari kemarin-kemarin, tapi saya baru tahu sekarang bahwa katanya Indonesia dengan melonggarnya aturan PSBB, dengan dibolehkannya mudik, dengan dibolehkannya orang-orang keluar rumah, maka skenario yang kemungkinan diambil oleh pemerintah adalah skenario herd immunity. Saya tidak tahu bacanya betul atau tidak ya, tetapi yang pasti kurang lebih maksudnya adalah imunitas bersama gitu. Nah, sebetulnya saya pernah membicarakan ini dengan teman-teman saya tentang herd immunity ini ketika awal-awal COVID-19 datang ke Indonesia gitu. Bagaimana karena melihat pada saat itu pemerintah Indonesia begitu lamban dalam menangani COVID-19, sehingga pada waktu itu saya dan teman-teman berkesimpulan ini sepertinya pemerintah akan mengambil langkah herd immunity gitu. Dan ternyata sekarang apa yang kami resahkan waktu awal-awal terjadi COVID-19 ternyata terjadi sekarang. Keresahan itu menjadi keresahan bersama, dan saya yakin yang berpikir seperti ini sejak awal COVID-19 bukan hanya saya, tapi banyak orang. Maka hari ini saya ingin berbagi tentang keresahan saya, sedikit keresahan saya, dan mudah-mudahan bisa menularkan keresahan itu kepada Anda semua, atau bisa mewakili pembicaraan tentang keresahan kalau jalan herd immunity itu diambil. Tapi ada baiknya diulas sedikit mungkin ya. Saya bukan seorang ahli, saya hanya mengamati berita-berita dan hanya mengamati bacaan-bacaan. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara rinci, tetapi intinya herd immunity itu adalah imunitas bersama. Artinya dibiarkan orang-orang masyarakat, rakyat dibiarkan untuk terkena hampir semua masyarakat. Jadi dikatakan di beberapa sumber bahwa 70% masyarakat akan dibiarkan kena agar tercipta imunitas bersama, sehingga ya bisa dikatakan itu cara berdamai dengan COVID-19. Saya tidak tahu mengapa pemerintah mengambil jalan ini, tetapi kalau melihat mungkin bisa kita cari di Google jumlah penduduk Indonesia saat ini gitu. Saya cari di Google dengan kalimat jumlah penduduk Indonesia hari ini, ternyata tidak ada gitu. Jadi yang baru yang keluar itu adalah jumlah penduduk Indonesia tahun 2018, yaitu jumlahnya sekitar 270 juta kurang 267,7 juta jiwa tahun 2018. 2019 berapa pasti bertambah dong, karena angka kelahiran itu lebih tinggi daripada angka kematian. Kemudian 2020 sekarang pasti lebih bertambah. Di satu berita juga saya baca kemungkinan bertambahnya itu sekitar menjadi 270 juta jiwa lebih. Nah, kalau memakai herd immunity itu 70 orang dari penduduk Indonesia akan terkena wabah. Terbayang gak sih jumlahnya? Dari 270 juta jiwa lebih kurang 70% yang kena itu berapa juta? Bukan lagi hitungan berapa juta, bukan lagi hitungan belasan juta, puluhan juta, tapi ratusan juta. Luar biasa. Dan
mengagetkan kalau pemerintah mau mengambil jalan herd immunity. Berapa orang yang akan kena? Hari ini ketika saya bicara, itu yang kena positif COVID itu 17.000. Melihat angka itu saja kita sudah wow, itu banyak orang. Itu bukan sekedar angka, banyak orang. Kematiannya sudah mencapai 1.000 lebih. Itu 1.000 itu bukan sekedar angka, tapi nyawa orang yang meninggal. Yang bulan kemarin, kalau kata Pak Anies Baswedan, bulan kemarin masih tertawa, itu adalah ayah, ibu, saudara, istri, suami, kakak, adik, paman, bibi, yang bulan kemarin masih tertawa bersama kita. Sekarang sudah menjadi sudah meninggal. Dan ini 70% akan dibiarkan, bukan dibiarkan meninggal, akan dibiarkan terkena. Dan dari yang terkena itu, kalau melihat teori itu 3-10% meninggal, atau 3-7 atau 5-7. Kalau kita ambil angka terkecilnya saja 3% dari 70% yang terkena dari 270 jiwa, itu berapa? Saya tidak mau buka angkanya ya. Saya tidak ingin menghitung. Saya terlalu ngeri untuk membicarakan ini. Saya tidak terlalu ngeri untuk membacakan jumlahnya. Silakan Anda hitung sendiri. 70% dari total masyarakat Indonesia, dan 3% kemungkinan akan menemui kematian. Gitu. Bayangkan berapa, atau janganlah, mungkin Indonesia nggak semuanya, mungkin hanya provinsi-provinsi tertentu. Oke, saya pakai data provinsi Jawa Barat. Jawa Barat itu tahun 2019 itu 49,02 jiwa jumlahnya, 2009 tahun kemarin. Tahun sekarang taruhlah dibulatkan jadi 50 juta. 70% dari 50 juta itu berapa? Dan 3% dari 7% itu akan meninggal. Itu kalau kondisi Jawa Barat siap. 3% itu minimal kondisi Jawa Barat siap. Oke, ini di luar kita bicara tentang kematian adalah takdir. Kita di luar konteks itu ya. Kita hanya bicara tentang kemungkinan dari teori yang ada. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tapi saya hanya mengeluarkan keresahan-keresahan yang saya alami. Kita kembali. Jawa Barat 50 juta, 70%-nya akan mengalami akan terjangkit atau terserang COVID dengan gejala ataupun tidak gejala. Silahkan hitung jumlahnya. 70% dari 50 juta berapa? Kemudian 3%-nya akan meninggal. Keluar angka berapa? Itu Masya Allah, itu ngeri banget. Terbayang berapa jumlah orang yang akan meninggal. Sekarang saja 1.000 orang. Itu tidak terbayang. Bagaimana meninggalnya, sudah banyak ditolak bahkan. Itu nanti bagaimana menguburkan itu kalau kesehatannya siap. Kalau tidak siap bagaimana? Apakah rumah sakit kita mampu menampung puluhan juta jiwa yang sakit? Apakah kesehatan kita obat kita ada? Apakah ventilator siap? Apakah tenaga medis sanggup? Ini bukan main-main. Makanya banyak sekali tulisan, lagi-lagi yang mudah lah ini, cari di Google, bagaimana bahayanya kalau mengambil kebijakan herd immunity. Bagaimana susahnya, bagaimana besarnya imbas yang akan diambil, akibat yang akan diambil ketika sebuah negara mengambil kebijakan herd immunity. Itu bukan hanya masyarakatnya yang hancur karena banyak meninggal, ekonomi juga lebur pasti. Kalau seperti sekarang PSBB, oke, ekonomi memang hancur.
Tetapi paling tidak kita punya harapan. Hanya orang-orang yang keluar itu hanya orang-orang yang memang benar-benar butuh. Orang-orang yang masih bisa stay at home, masih bisa work from home, itu masih punya harapan paling tidak dirinya menyelamatkan keluarga. Masih banyak yang bisa diselamatkan. Ekonomi, oke, tabungan habis terkuras, ekonomi hancur. Tetapi masih punya harapan karena apa? Karena nyawa masih ada. Tapi bayangkan kalau yang diambil adalah herd immunity. Itu nyawa akan bergelimpangan di mana-mana. Dan ya kalau nyawa sudah habis, memangnya ekonomi bisa diselamatkan? Nyawanya sudah nggak ada, untuk apa lagi ngurus ekonomi? Saya tidak tahu ya, saya orang awam, saya orang bodoh. Ini sekali lagi saya bukan berbicara tentang ilmu, saya bukan ahlinya. Saya tidak berbicara tentang statistik, saya tidak berbicara tentang ini hanya keresahan saya, hanya kekhawatiran saya dari bacaan-bacaan dari berita-berita yang dihasilkan. Saya tidak tahu apakah saya terlalu bodoh gitu untuk menghitung data itu. Saya terlalu bodoh untuk memahami apa nyawa sumber daya manusia hilang banyak, ditambah lagi rugi di akhirat. Mungkin kita ini sebagai rakyat tidak akan terlalu nanti di akhirat tidak akan terlalu dimintai pertanggungjawaban apa yang sudah kamu lakukan untuk wabah. No, kita cuma rakyat, cuma mengikuti apa yang pemerintah katakan gitu. Tetapi yang akan dipertanggungjawabkan adalah mereka yang ada di atas. Kebayang gak sih apa yang akan terjadi, apa yang dituntut oleh orang-orang yang meninggal sekarang, yang kalau bahasa Sundanya diantep terkena. Apalagi kalau herd immunity dijalankan, dibiarkan begitu saja sehingga sampai nyawanya habis, dokter-dokter nyawanya terkorbankan, perawat-perawatnya nyawanya terkorbankan. Mereka akan menuntut pemerintah. Berapa lama mereka akan ada di pengadilan? Subhanallah ya. Kalau kita mengingat itu, luar biasa. Ini bukan masalah yang ringan. Ini bukan masalah yang hanya sekedar oke, PSBB kita longgarkan supaya ekonomi jalan, supaya masyarakat tidak jenuh, supaya TKA bisa masuk lagi dengan bebas, supaya barang-barang dari Cina yang sekarang COVID-nya sudah normal bisa masuk kembali. Itu
terlalu timpang yang terlalu banyak yang harus dikorbankan hanya untuk hal secuil itu. Ya, saya tidak tahu apakah yang saya katakan ini benar atau tidak, apakah pendapat saya ini sesuai atau tidak dengan ilmu yang seharusnya, saya tidak tahu. Sekali lagi, ini adalah keresahan saya. Apakah keresahan Anda sama?